Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada tuan rumah, semoga segenap hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para orang-orang soleh hingga akhir zaman. Sahabat jamaah Yasinan yang terkasih, bukan tausiah sebenarnya yang disampaikan oleh saudara moderator, mohon maaf terlalu berat bagi saya. Ini hanya sebatas menyambung amanah dari sesepuh jamaah Yasinan Bapak Muhammad Basri yang kebetulan kemarin menunjuk saya sebagai pengantar materi diskusi. Jadi bukan tausiah, pengantar materi diskusi seperti yang sebelumnya sudah kita laksanakan di dalam beberapa tahun terakhir ini. Terkadang beberapa pertemuan kemarin sempat vakum pada kegiatan diskusi karena beberapa hal. Jadi kemungkinan ada inisiasi untuk menghidupkan kembali, ada kerinduan untuk saling beradu argumen dan berbagi pengetahuan, kira-kira seperti itu. Baik, pada pengantar diskusi pada malam hari ini saya tidak mempunyai bahan, tetapi saya akan bercerita saja. Jadi pada pengantar diskusi malam ini saya akan bercerita tentang apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Mungkin bisa menjadi pemantik kita untuk bisa membahas bagaimana bisa mencari titik temu di antara para sahabat-sahabat yang berada di sini. Kira-kira 1 tahun yang lalu ada instruksi dari pengawas Depak atau Departemen Agama yang kebetulan saya mengajar di lembaga madrasah pesantren Madrasah Hidayah. Instruksinya adalah di masing-masing lembaga madrasah aliyah bahwa setiap kelas itu diwajibkan untuk memasang foto di dinding kelas pada peserta didik. Di foto bawah itu harus disertakan cita-cita. Jadi anak-anak diminta untuk kreatif, selain merias atau mengecat ruangannya, tetapi juga diminta untuk menempatkan fotonya di dinding kelas dan cita-citanya. Ini adalah sebuah upaya mungkin yang sudah dibahas di kalangan Departemen Agama, terutama Sumeneb, sehingga mungkin di sini ada nilai-nilai yang mungkin ingin disampaikan melalui upaya kecil seperti ini, sehingga kami sebagai tenaga pengajar mematuhi apa yang menjadi perintah atasan atau pengawas Departemen Agama yang membawahi lembaga madrasah aliyah. Antusias dari siswa itu sangat luar biasa, karena kalau berkaitan tentang foto maka itu linear dengan apa yang saat ini menjadi tren bagi anak muda di usia-usia SMA, terutama pada selfie, kira-kira seperti itu. Jadi ada yang banyak macam gaya, banyak kan seperti topi, kacamata. Ini panen-panennya beberapa tahun terakhir ini di dalam jual beli ekonomi, kira-kira di situ luar biasa, karena banyak anak-anak muda banyak yang membeli barang-barang untuk hal-hal yang seperti itu.
eh, cita-cita yang menjadi poin di kami para guru adalah menempatkan cita-cita di bawah gambar itu. Tentunya kita sadar bahwa setiap anak didik itu mempunyai cita-cita, atau kita mencoba sebagai seorang guru merangsang mereka untuk bagaimana mereka di masa depan mempunyai keinginan yang bisa menjadi tumpuan kehidupan di masa depan, baik untuk dirinya atau untuk keluarga serta keturunannya. Setiap anak ternyata saya lihat berbeda-beda di dalam menempatkan cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, presiden dan segala macam. Yang saat ini banyak booming adalah bagaimana anak-anak itu ingin menjadi hafid kira-kira ya, karena kita di lembaga pesantren banyak yang bercita-cita ingin menjadi penghafal Al-Quran. Anak-anak hafid ini cukup membanggakan. Maka dari cita-cita itulah tentunya upaya kami di dalam mencoba memotivasi para pendidik. Ada celah yang bisa kita masuki di situ untuk bersama-sama di dalam membangun kualitas peserta didik. Untuk itu upaya yang kami lakukan adalah memang keluar dari zona nyaman. Jadi kalau kita jelaskan kalau anak-anak di zaman saat ini itu maunya serba instan, makan serba instan, bisa main sambil game, sambil DO. Jadi bakso saja DO. Di tempat saya bakso dan gado-gado bisa DO. Jadi di rumah sambil main game bisa diantar, ya jelas seperti itu. Kendati pun saat ini macet DO-nya. Itulah yang saya maksud adalah zona nyaman. Kita mencoba ingin membongkar dari zona nyaman itu menjadi bagaimana anak-anak bisa membiasa seperti sedia kala apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu atau rengkona yang memang sumbangsinya sangat positif, yang saat ini sudah mulai bergeser. Untuk itu pergeseran inilah yang harus menjadi buah pikir daripada kami selaku pendidik dan juga teman-teman sesama aktivis jemaah yasinan ini untuk bisa menularkan apa-apa yang sekiranya bisa bermanfaat bagi para peserta didik dan mengurangi apa-apa yang sekiranya tidak bermanfaat, yang mana hal-hal yang tidak bermanfaat yang saat ini memang dibumingkan di iklan-iklan agar bisa diserap dengan mudah. Maka kita harus bertarung keras dengan upaya mereka melalui tentunya pribadi kita di tempat kita di mana kita berada. Kira-kira seperti itu. Untuk meraih mimpi pada para peserta didik tentunya butuh kerja keras. Jadi langkah utama adalah harus belajar yang rajin. Upayanya adalah belajar yang rajin. Bagaimana mereka mengoptimalkan waktu yang ada, misalnya selama di lembaga SMP 3 tahun mengoptimalkan waktu yang ada, di tingkatan SMA 3 tahun mengoptimalkan juga waktu yang ada. Karena banyak anak-anak yang menggunakan sisa waktu 3 tahun atau 6 tahun itu seperti seolah-olah 1 bulan. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Mereka terlena dengan permainan, terlena dengan saat ini di generasi muda dengan banyaknya juga terutama kelompok-kelompok gamer ya, atau yang suka game. Tapi ada juga yang memanfaatkan game menjadi alat pembelajar. Contohnya salah satu pendidik saya, peserta didik yang bercerita panjang tentang
mengambil materi-materi bahasa Inggris kosakata baru melalui tim yang saya tidak tahu. Maka itu adalah sumbangsi ke saya untuk dapat juga belajar tentang kosakata di dunia para hakim. Karena di sini juga ada ahlinya, Pak Muhammad Basri, mungkin nanti bisa berpendapat. Dari situ kita akan mencoba mencari celah. Apa upaya selain dari hal seperti itu? Makanya adalah juga motivasi menjadi penting. Kita harus luas di dalam pemahaman motivasi. Maka motivasi juga harus kita banyak baca tentang orang-orang hebat di masa lalu. Ya, karena dengan seperti itu maka motivasi kekuatannya menjadi luar biasa, karena saya juga pernah merasakan. Sedikit saya cerita pribadi, awal mula kebingungan saya pada saat kelas 2 SMA tahun 98. Masuk jurusan IPA tapi tidak tahu kemana saya harus berlabuh pasca sekolah setelah SMA kira-kira. Maka dari kebingungan itu berangkat suatu momen ada guru bahasa Inggris almarhum Pak Amir, semoga diberi tempat indah yang di surga. Guru pertama saya, dia memberikan motivasi agar mengarahkan saya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, itulah yang saya rasakan menjadi motivasi, menjadi penting bagi para peserta didik dan juga bagi teman-teman di sini yang ponaan, sepupu atau siapa saja yang dekat bisa diajak bicara tentang pemahaman. Maka motivasi juga menjadi bagian tahapan di dalam meningkatkan kualitas kehidupan peserta didik dalam hal keilmuan. Saya juga sempat terkejut ketika di satu kelas, tepatnya di 11 MAK, melihat tulisan yang tulisannya itu seperti kurang lebih begini: pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Hebatnya ada kata-kata seperti itu. Di satu tempat lagi ada pakai bahasa Inggris, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Di satu tangga ada tulisan kutunggu jandamu kan. Dan cerita itu menjadi fakta ketika kutunggu jandamu itu saya teliti, observasi terus. Ternyata kira-kira angkatan anak 2007 di MA Hidayah. Setelah saya tanya satu angkatannya, betul dia kawin dengan janda. Jadi doanya menjadi terkabul. Jadi ada coretan juga motivasi di dinding, coretan yang berkaitan bentuk gambar seperti pahlawan Soekarno, founding fathers kita ya, itu juga sangat berarti. Dan juga banyak, tentunya kita tahu di sekolah banyak pahlawan-pahlawan, tapi tidak tahu pesan apa kira-kira itu. Jadi mungkin itu pengantar diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf meskipun kurang kira-kira, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.